kepada baginda Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Bapak, Ibu, saudara jemaah salat ila salat rahmatullah kembali kita beliau dipersilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, jamaah salat fardhu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia ini, insya Allah dengan niat-niat mulia. Yang belum berniat i'tikaf, kami ingatkan untuk selalu berniat i'tikaf, juga niat menjalin tali silaturahim, mengkaji ilmu agama di samping sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan sebab niat-niat yang baik itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita masih pada bab fadlis salam, bab keutamaan salam dan perintah untuk menyebarkannya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair. Orang tadi bertanya, sebagai orang Islam yang baik itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaihi. Sebagai orang Islam, di dalam Islam itu yang baik, tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kenapa itu yang paling baik? Karena memberi makan, bersedekah itu amal yang muta'addi, amal yang membuat orang lain ada
manfaat, keuntungan. Kalau beramal hanya berzikir saja, Allah sudah sugih. Kita berzikir atau tidak berzikir tidak ada memberi manfaat kepada Allah. Zikirnya kita itu kembali kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaat, memberi manfaat, merasakan manfaat, tidak ada. Tapi kalau memberi makan kepada orang lain, maka orang lain itu dapat manfaat dengan makan tadi. Itu namanya amal yang muta'addi, bukan amal yang lazim. Amal sebagai keuntungan kita saja tidak, tapi menyebabkan orang lain mendapatkan tenaga, kenyang dan sebagainya. Ini yang paling baik. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan kau ucapkan salam, kata Rasulullah, kepada orang yang kau kenal atau yang tidak dikenal. Kepada orang yang kita kenal atau orang itu tidak kita kenal, cuman kita tahu dia beragama Islam. Kalau nyata-nyata tidak beragama Islam, jangan ucapkan salam. Nah, salam itu mendoakan orang lain selamat. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Itu kan bagus. Doa mendoakan orang lain. Hukumnya sunnah, membalasnya hukumnya wajib. Orang mengucapkan salam kepada kita khusus, kemudian tidak ada orang lain lagi di sisi kita, maka wajib kita sendiri yang menjawabnya. Ini menjawabnya itu hukumnya wajib, memberi pertama hukumnya sunnah. Sama-sama mendoakan. Doa itu pun amal yang paling baik karena memutaaddi, memberikan keuntungan kepada orang lain, mendoakan orang lain. Itu baik di dalam Islam. Orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, bagus ucapkan salam. Cuman kita di daerah kita ini itu seakan-akan asing, kecuali kita ucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Padahal yang tidak dikenal itu pun asal kita yakin dia Islam sudah, ucapkan salam. Namun kalau kita amalkan, orang lain yang merasa aneh, kenapa mengucapkan salam? Aku tidak kenal katanya. Kenal dan tidak kenal. Karena asing di daerah kita, orang mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Padahal tidak ada masalah, bahkan anjuran dari Nabi Muhammad, ucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Asal kita mengetahui dia muslim, mendoakan orang kafir tidak boleh. Mendoakan orang kafir itu doakan hidayah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintah kami bisab'in, dengan 7 berarti 7 macam ini penting di dalam Islam. Mana yang 7 macam itu? Bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu bawalah sesuatu. Jangan sengaja tidak bawa, karena tahu nanti di sana ada makanan. Usahlah bawa, tak bisa juga dia makan, dia kan sakit. Duit bawa, apa susahnya? Senanglah dia. Jangan bawakan makanan. Kita bawa makan nanti orang cuman makan, mana ada dia makan. Bawakan duit, nah itu disimpannya lebih manfaat malah. Bendanya ringan, tipis, ngasihnya pun gampang, tidak kelihatan sampai kesalaman.
dia pun senang karena dia bisa memanfaatkan, entah dia beli apa darah umpama, beli darah atau yang lainnya kan, dibanding belikan apel maka orang kena penyakit mah kronis diberikan apel tambah jadi keras dia, apalagi bawa tiwadak durian ke sana, aduh itu habis rumah sakit bawa tiwadak, maka berat pula bawakan. Cari yang tipis-tipis itu jalan duit boleh. Kalau tidak mau makanan kita dimakan yang lain, tapi kalau kita ngasih makan ikhlaskan saja, kan yang menunggu orang sakit itu perlu makan. Jadi berikan kepada yang menunggu supaya dia betah menunggu yang sakit. Jadi niatnya itu pun bukan sekedar memberikan yang sakit, berikan kepada yang menunggu itu. Kalau tidak ada makanan, bosan juga yang menunggu. Nah, jadi berikan makanan, niatnya juga bukan yang sakit. Mudah-mudahan yang menunggu itu tidak bosan menunggu orang sakit di rumah sakit. Kita masuk rumah sakit tidak langsung sakit sudah. Mencium bau obat itu, rasa-rasa bau betadin di rumah sakit. Ya namanya pun rumah sakit, coba rumah sehat. Ganti rumah sehat. Mudah-mudahan siapa yang masuk jadi sehat. Cuman dari dulu dia jadi rumah sakit, makanya setiap yang masuk pun jadi sakit. Pening kepalaku katanya, kenapa? Tadi tidak ada sakit kepala, cium bau obat sepanjangan sakit kepala. Nah, jadi sakit kan? Karena masuk rumah sakit. Resikonya masuk rumah sakit. Coba cari rumah sehat. Nah, insya Allah tidak ada sakit kepala. Cuman dari dulu tidak bisa dirubah itu rumah sakit RS, rumah sakit. Bawa durian, yang sakit kena penyakit gula. Nah, begini tambahlah sakit. Bisa haram itu dia makan kalau gulanya terlampau tinggi. Berapa gula? 700. Wah, jangan dimakan durian. Durian itu untuk yang menjaganya saja. Kata dokter jangan makan durian. Dia cium bau durian umpama. Bau apa nih? Kata dokter. Ada yang bau durian ya? Ada. Kata dokter kasih saya sajalah duriannya. Tak boleh makan durian nih. Kalau dia makan durian 1 biji saja bisa habis umurnya ini. Kata dokter tadi. Maka haram dia makan durian. Karena yang menyatakan itu dokter sudah. Yang ahlinya. Karena gulanya terlampau tinggi. Sampai 900 umpama. Itu bisa tidak sadar lagi. Jangan makan durian. Kalau makan durian 1 suap saja habis umurnya. Dokter mengatakan demikian, haram makan durian sekalipun asalnya mubah. Karena bisa membunuh diri sendiri, mencelakakan diri sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit jangan lama, yang penting jenguk. Ketika menjenguk itu dapat sudah pahala. Tapi jangan lama. Orang sakit yang bukan muslim bagaimana? Boleh, tidak masalah. Mensedekahi mereka pun boleh. Tidak boleh itu sedekah wajib. Kurban jangan, kemudian sedekah wajib, zakat jangan. Tapi kalau sedekah sunnah, memberi makan kepada orang yang tidak muslim boleh. Memberikan oleh-oleh boleh. Mentraktir boleh. Untuk memancing mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Dijenguk pun tidak masalah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang Yahudi yang tiap hari memberikan kotoran unta di depan rumah Nabi. Tiba-tiba tidak ada lagi kotoran unta. Ini kemana orangnya ini? Biasanya ada naruh kotoran unta. Ini jangan-jangan sakit. Akhirnya didatangi oleh Rasulullah. Pertama kali yang mendatangi dia adalah Nabi Muhammad. Nanya dia,
apakah ini yang diajarkan oleh agama Islam? Benar kata Nabi Muhammad, inilah yang diajarkan dalam agama Islam. Langsung dia bersyahadat. Itu kan memancing supaya dia mau masuk Islam. Ini tidak, mampuslah situ. Ini gara-gara kualat, tiap hari ngasih saya kotoran, rasakan situ. Bahkan itu ajaran iblis sebenarnya. Cuman rata-rata kita muslim memakai itu ajaran, tidak memakai ajaran Nabi Muhammad. Karena nafsu itu kebesaran. Nafsu kita itu besar, amarah kita besar. Maka kawannya iblis. Padahal yang diajarkan Nabi Muhammad tidak seperti itu, jenguk malah. Jangan-jangan dengan demikian maka dia menjadi orang yang baik. Ada guru dapat tugas, dapat PNS tapi di pedalaman, di bagian orang-orang daerah suku Duan, orang-orang laut. 15 tahun dia mengabdi jadi guru, bahkan sebagai kepala sekolah SMP. Pokoknya hampir tiap hari, seminggu tuh pasti ada rumah itu bau kotoran manusia. Rupanya dinding kawan dihantam kotoran manusia. Orang kita Jawa, orang Meranti dapat daerah sini PNS, tapi daerah laut itu. Aduh katanya, 15 tahun mengabdi di SMP sana. Tuh hampir seminggu tuh ada saja 2 hari sekali bau kotoran. Kenapa bau kotoran? Dilihat di dinding rumah, makan papan. Dilihat dinding rumah, kotoran manusia menempel di situ. Sankingnya tetap. Itu harus sabar. Dia orang Jawa, untung orang Jawa kan sabar. Ya, sing sabar. Nah, itu orang kita Jawa. Wah, mungkin selesai lah sudah. Bisa membawa bekajang, bawakan parang. Orang Madura, orang lebih lah itu bisa melayang sampai itu. Sing sabar. Nggih, sabar. Orang kita Jawa. Artinya urus. Dapat di Tembilahan. Itu pun tidak di Tembilahan, Simpang Gawung. Tapi bisa tinggal di Tembilahan, seminggu itu 4 kali lewat Simpang Gawung. Sebelum Simpang Gawung tahu apa namanya? Belum. Sebelum nyebrang masuk Simpang Gawung lewat sana ada dia. Lewat mana? Lewat Sop Emas sebenarnya. Ya, PDL, Sop Emas dalam. Ya, seminggu 4 kali ke sana. Alhamdulillah lah. Sekalipun agak penat pakai sepeda motor, kalau dulu kan berjalan sampai ke sekolahan, ini pakai sepeda motor. Cuman tidak ada lagi bau kotoran tadi. Tadi bau kotoran 15 tahun. Akhirnya karena tidak pernah membalas, tidak pernah marah-marah, yang sing sabar tadilah. Ujung-ujungnya orang sana yang kehilangan. Kenapa? Karena beliau bertahlil bisa, berjanji bisa, ngaji bisa, suara bagus. Kehilangan beliau, katanya susah, tak ada pak gurunya. Barulah tahu itu. Nah, dulu ada beliau tidak dibela-bela. Beliau rumahnya kan bau kotoran, tidak pernah menegurkan orang yang melempar kotoran ke dinding rumah. Lah dinding rumah papan ada selanya, masuklah bau kotoran ke dalam kalau menempel di dinding rumah. Nah, itulah orang-orang di pedalaman ini susah, kurang. Iyadatil marid wattiba'il janais, mengurus jenazah, mengikuti jenazah antara sampai ke kuburan. Itu diperintah, dianjurkan sangat di dalam Islam. Wa tashmitil atish, mengucapkan, mendoakan orang yang bersin. Asal bersihnya jangan sering. Kalau bersihnya 1 kali, 2 kali itu bagus, penyembuhan dari sakit.
mengeluarkan penyakit dari dalam tubuh. Tapi kalau sudah 3 kali ke atas, jangan lagi didoakan. Itu kena pilek namanya. Mulai batuk, kalau bisa dia suruh pakai masker. Atau kita yang tutup. Ini bahaya nih sudah. Tadi didoakan rupanya bertambah bersihnya. Itu flu berarti. Tapi kalau 1-2 bagus itu. Kalau tiap hari bersin 1-2 kali tiap hari itu membuang penyakit. Jangan ditahan-tahan, bebaskan saja bersin. Cuma jangan terlampau pula ditekan suaranya. Tembus 3 rumah bersin. Itu jangan juga. Kalau mual, bagus ditahan. Mual. Ditanya ke dokteran, ada tidak mudarat mual ditahan? Dan mual ditahan, tutup mulut. Supaya jangan sampai mual. Tidak ada mudarat rupanya. Kalau bersin jangan ditahan karena itu baik. Kalaupun umpama menguap tidak bisa untuk ditahan, malas menahan, dibuka saja mulut, tapi ditutup. Sunnah ditutup pakai tangan. Tangannya tangan kiri, itu pun di belakang. Kadang-kadang seperti ini tutup. Padahal bukan seperti ini, tapi seperti ini. Tutup pakai tangan kiri, ini seakan-akan isyarat supaya jangan masuk iblis tadi. Iblis itu mau masuk ke dalam mulut, sehingga dibuatlah kita ngantuk. Jadi tutup. Seakan-akan ini isyarat. Kalau tutup sekalian tidak bisa. Iblis kan bendanya kecil. Salah-salah bisa masuk, cuman hanya isyarat jangan masuk sini. Isyaratnya tambah sering muak, dia tambah ngantuk. Maka tidak masalah untuk ditahan-tahan. Nasri dhaif, kemudian kita diperintah oleh Nabi Muhammad menolong orang yang lemah, yang susah ekonomi dan sebagainya. Wa aunil mazlum, menolong orang yang dizalimi. Unsuri zalim wal mazlum. Tolonglah kata Rasulullah orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Kata sahabat, kami paham ya Rasulullah yang dizalimi, jelas itu. Cuman menolong orang yang zalim itu bagaimana caranya? Dia zalim. Kata Nabi Muhammad, cegah supaya jangan berbuat zalim. Nah, kenapa dia berbuat zalim mencuri? Karena ada berduit. Mana ada orang ingin mencuri? Kalau dia mencuri, berarti dia tidak punya duit. Dia tidak punya duit, maka dia mencuri. Maka tolong carikan pekerjaan supaya dia jangan menjadi pencuri. Itu namanya menolong orang yang zalim. Perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa ifsya'is salam, sebarkan salam. Sebarkan salam. Siapapun yang kita kenal, dia orang Islam, ucapkan salam. Sekurang-kurangnya ketemu di jalan atau berselisihan di jalan atau sebagainya, atau ingin berpisah, ucapkan salam. Mendoakan orang lain supaya selamat di perjalanan, supaya selamat ketika keluar daripada rumah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannata, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Banyak apapun amal ibadah atau amal, tapi kalau tidak ada iman, tidak akan masuk dalam surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak sempurna iman kalian sampai di antara kalian saling cinta mencintai. Maka di dalam Islam itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama beliau yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kufar, keras, tegas terhadap orang kufar, kafir. Pokoknya jangan main-main dengan kami. Main-main kami tegas. Pokoknya kami tidak kenal takut,
tapi ruhama bainahum, saling sayang menyayangi sesama muslim. Nah, itu yang orang Islam seperti itu. Dengan orang kafir tidak takut, tegas, yang salah ya tetap salah, tapi sesama dia saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Itu prinsip Nabi Muhammad dan para sahabat yang dipatenkan di dalam Al-Quran. Jadi andai kata ada orang lemah dengan orang kafir yang menindas orang Islam, berarti jauh daripada ajaran yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak sempurna imannya sampai saling sayang menyayangi di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah, kata Rasulullah, kutunjukkan kepada kalian, jika kalian lakukan, maka kalian saling sayang menyayangi, cinta mencintai sesama orang Islam. Maka dijawab oleh Rasulullah sendiri, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kita tuh kalau diucapkan oleh orang lain salam, itu merasa nyaman. Assalamualaikum, kata orang lain. Waalaikumsalam, kata kita. Kita rasa nyaman di hati. Itu menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita. Karena saling doa mendoakan. Saling doa mendoakan dibanding diam saja. Kalau kita khusus di wilayah Bangil, Jawa Timur itu seperti itu. Karena mungkin terbiasa di sana banyak orang Arab dan mereka sering seperti itu. Sehingga dengan orang kita pun mereka sering seperti itu. Tidak tahu kita jalan, cuman dia duduk di depan rumah atau sisi jalan, duduk kita jalan. Melihat dia kita pakai sarung, umpama penampilannya santri orang Islam, itu kadang-kadang dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Salam. Wah, tidak kenal dia sama kita pun tidak kenal. Yang jelas pokoknya kita tiap jalan seperti itu, ketemu orang, assalamualaikum katanya. Terlebih khusus ya orang-orang Arab. Di sana ada perkampungan Arab. Pokoknya sepanjang itu orang Arab seluruhnya. Kurang lebih panjang jalan itu ya kayak Trimas ini. Pokoknya Trimas, gang-gangnya kalau ada keluar itu mancung-mancung hidungnya. Orang-orang Arab. Jalan situ, adanya yang keluar orangnya pasti orang Arab. Namanya perkampungan Arab. Orang-orang Arab tinggal di situ. Nah, tinggal di situ. Pokoknya kita jalan di situ. Ada dia duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya pun tegas seperti itu. Kalau andai kata ada yang Assalamualaikum, nah itu orang kita Jawa biasanya. Logatnya. Kata nandi, mau kemana? Pasar. Ning pasar. Nggih. Matur nuwun. Kalau kita lihat orang Arab ya Assalamualaikum. Logatnya beda dia. Wajahnya pun beda. Nah, yang satu mancung, yang satu tidak mancung. Akhirnya kita ikut seperti itu. Sehingga kalau kita jalan melihat dia duduk, orang-orang Arab duduk di situ, kita yang sungkan kalau tidak mengucapkan salam. Akhirnya kita yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbiasa di daerah sana. Daerah kita tidak terbiasa. Tapi tidak masalah dibiasakan sedikit-sedikit supaya kita menjadi kasih sayang di antara kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia yang beriman kepada Allah, afsus salam, sebarkan salam.
Wa at'imut ta'am, beri makanan kepada orang yang perlu kepada makanan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, salatlah ketika manusia sedang tidur nyenyak, yaitu malam hari. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian masuk surga dengan keselamatan. 4 yang diperintah. Bayangkan di antara 4 itu, 3 yang pertama itu amal yang muta'addi. Anehnya yang terakhir itulah amal yang lazim, urusan kita kepada Allah. Yang pertama afsus salam, sebarkan salam, berarti mendoakan orang lain. Yang kedua wa at'imut ta'am, beri makan orang yang kelaparan, berarti memberi manfaat kepada orang lain. Wasilul arham, sambung tali silaturahim, memberi manfaat kepada orang lain. Baru sholat tengah malam. Karena sholat tengah malam itu urusan kita kepada Allah, itu amal lazim. Jadi amal lazim ini kalah dengan amal yang muta'addi, memberi manfaat kepada orang lain. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Artinya berarti putus. Yang ada kita itu menjaga tali silaturahim. Menjaga tali silaturahim itu dianjurkan, tapi jauh lebih dianjurkan menyambung tali silaturahim. Kalau bahasa Nabi Muhammad menyambung berarti putus. Cara menyambung harus ada satu yang mengalah. Kalau tidak mengalah tidak akan bisa. Itulah bedanya kita dengan anak kecil. Anak kecil pagi dia kelahi jam 10 pagi, jam 10 agak siang dia sudah kawan sudah. Orang tua sampai hari kiamat diingatkannya. Sampai mati dia. Ada tetangga juga sampai sekarang tidak berteguran. Mau 8 tahun sudah. Maka bertetangga sedikit, beda satu rumah cuma. Gotong royong kalau satu timbul, satu hilang dia. Gotong royong aja. Umpama di masjid kita mengadakan maulid, Isra Mi'raj, gotong royong. Nah, satu timbul, yang satu hilang. Nanti yang satu timbul, yang timbul tadi ingin datang, iya katanya, malas. Nah, gara-gara itu cuma akhirnya amal-amal yang lain tertutup. Tidak bisa ingin gotong royong, dia ada, yang satu tidak mau datang. Kalau yang ini duluan, yang satu tidak datang. Kalau pengajian, yang satu di dalam, yang satu di luar. Nanti ini masuk dalam, ini yang keluar. Kalau ketemu di masjid, langsung salam, keluar yang satu, menghindari salaman tadi. Nanti kan salaman tuh. Habis salam doa salaman. Dia habis salam langsung keluar. Sampai sekarang yang satu mengatakan aku tidak mau negur kecuali dia minta maaf dulu. Yang satu sama juga, aku tidak salah. Pokoknya kalau dia tidak minta maaf, dia negur. Nah, selesai. Sampai mati seperti itu Jadi yang mana salah betul? Orang tua ya susah. Karena orang tua itu berpikir sendiri dia. Yang anak kecil tidak mementingkan itu, yang penting main. Cari kawan banyak-banyak. Sehingga pagi kelahi, petang sudah akur dia. Yang tidak akur itu orang tuanya biasanya. Ini anak kau ini dulu nangis karena anakku. Anaknya kawanan sudah. Orang tuanya belum keakuran lagi. Nah inilah susahnya. Silul arham, sambung tali silaturahim. Jadi kalau menyambung harus satu mengalah. Yang mengalah itulah orang yang utama di sisi Allah. Harus mengalah artinya ngalah minta maaf. Cuman itu yang susah. Minta maaf karena salah. Padahal dia tidak salah, itu berat itu. Maka sampai sekarang tidak ada selesai-selesai. Syukur-syukur dengan tetangga, masih ada yang malah sama keluarga. Yang apa namanya? Yang paling sulung kelahi dengan bungsu. Kenapa paling sulung tidak ngalah? Karena paling sulung tidak ngalah, si bungsu itu masih tua anak yang daripada sulung dibanding si bungsu. Saking mudanya si bungsu ini ngalahin yang tua. Yang tua kurang lebih
bagi-bagi harta warisan mau menang sendiri. Yang bungsu paham cara bagi waris mewaris. Akhirnya ngamuk yang bungsu. Sedangkan yang bungsu dibanding anak daripada yang tua, masih tua daripada anak yang tua. Engkau ini katanya tua anakku dibanding kamu. Nah, akhirnya kalau sampai sekarang sama, tidak pernah ketemu. Yang si sulung tidak mau ke tembilahan, yang katanya yang di tembilahan tidak mau ke sana. Sampai mati katanya tidak akan jenguk kita. Sampai mati tidak akan jenguk. Padahal dari dulu dari kecil mungkin semua orang tuanya main-main di parit, sama-sama berenang. Si bungsu dijaga oleh si sulung. Gara-gara nafsu tadi. Jadi iblis menang di sana. Padahal ajaran Nabi Muhammad tidak seperti itu. Tapi silul arham. Kalau putus, sambung tali silaturahim. Menyambung berarti satu harus mengalah. Yang mengalah itulah yang mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan kebenaran dan dimudahkan untuk bisa beramal ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aslim Mustafa Sayyidi